saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita mau bersuka cita, kita mau hampiri tahtanya dengan penuh rasa hormat, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini terimalah pujian kami. Terimalah sembah kami. Sebagai ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri pujian bagi Allah kita. Beri nyanyian yang baru dalam mulut kita. Haleluya. Yeah. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami. Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam setiap langkah-langkah kami tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap waktu-waktu yang kami lalui, tidak pernah terlepas dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Oh.
Terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Katakan dengan iman. Di setiap langkah hidup kita, ku yakin Kau kan besertaku. Kau perlindunganku.
setiap langkah kita. Hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku, tak pernah Dia tinggalkan kita. Tak pernah Kau tinggalkanku. Ingat kasih-Nya, ingat pemeliharaannya, ingat tangannya yang senantiasa tersedia bagi kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Dia perlindungan kita. Katakan dengan segenap hati, tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah kita. Hidupku, ini iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Sungguh Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Berkat-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Itulah yang ada saat ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau memandang apa yang ada di depan kami Tuhan. Tetapi kami mau memandang Engkau sebagai Allah. Sebagai Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara apapun yang melebihi akal kami Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami mau memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini, kami mau memberikan hati kami Tuhan. Telinga kami Tuhan. Untuk Tuhan berbicara bagi kami, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah FJ City Park. Berikut agenda kita dalam sepekan. Untuk iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam. Untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti iCare bisa menghubungi Ibu Marta. Untuk mesbah keluarga, setiap hari pukul 9 malam, mari kita bersama-sama mendoakan keluarga kita, gereja kita, negara kita, dan kota kita. Untuk TY2C, setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui Zoom. Untuk iKid, setiap hari Minggu pukul 6.45 bersama Superbu. Mari kita dampingi anak-anak kita untuk beribadah bersama Superbu. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ke gereja setiap hari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang, atau dapat juga transfer melalui Bank BNI, Cabang Undip, atau scan QR.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami tetap syukur atas berkat-Mu. Setelah kami akan memberikan persembahan, Kau berkati, sucikan apa yang akan kami berikan Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian ibadah hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu untuk ibadah selanjutnya minggu depan. Persiapkan untuk perjamuan kudus, persiapkan hati, persiapkan roti dan anggur. Jangan lupa, tapi persiapkan mandiri ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, satu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan hari ini, untuk kita bisa beribadah bersama-sama, untuk kita bisa memuji Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, ini ada identitas yang melekat dalam diri kita. Identitas itu penting karena di dalamnya orang mengenal kita. Oleh karena itu penting, maka kita harus memiliki kartu identitas yang bisa menjadi bukti siapa kita, di mana kita tinggal, dan apa pekerjaan kita. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam dunia ini kita memiliki yang namanya SIM, kita memiliki namanya paspor, kita memiliki namanya KTP. Tujuannya adalah itu menjelaskan siapa kita. Nah lebih daripada itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak status yang melekat dalam hidup kita yang menggambarkan identitas kita. Nah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema identitas. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita pada hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa pada pagi ini. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah Allah berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, dimanapun Anda berada, baik di rumah, di tempat lain, atau di tempat yang jauh dari kita, mari sama-sama kita mau belajar kepada kebenaran firman Allah pada hari ini. Di dalam ayat tersebut dikatakan, Petrus memberikan nasihat kepada jemaat untuk memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan identitas mereka. Hal ini penting agar mereka dapat bertahan terhadap berbagai pergumulan dalam hidup mereka. Petrus katakan, kesaksian hidup orang percaya akan memampukan mereka menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup. Kesaksian hidup yang benar sebagai orang percaya dalam berbagai peran akan memberi jawaban kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pagi hari ini, identitas dan kualitas hidup kita akan menjadi efektif di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Nah, Petrus memberikan satu hal, apa itu identitas kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Petrus katakan, berdoa. Identitas yang pertama adalah berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, identitas kita
sebagai umat percaya, yang pertama adalah berdoa. Dengan tegas Petrus katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini alasan mengapa Rasul Petrus menasihati kita agar kita mengisi hari-hari kita dengan bijaksana. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik, bagaimana kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Nah, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kalimat ini punya dua arti. Yang pertama, kedatangan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Kalau kita melihat, tanda-tanda zaman sudah terlihat jelas bahwa saat kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita, peperangan, musibah, sakit penyakit, kematian, dan lain-lain. Semua membuktikan bahwa kedatangan Tuhan hampir tiba. Dan kelak kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah selama kita hidup di dalam dunia. Dan arti yang kedua adalah hari kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan di tengah pandemi ini, kita tidak pernah menyangka kalau Pak Andi dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah menyangka Mas Yosef dipanggil Tuhan. Dan saya juga tidak pernah menyangka ketika gembala saya dulu, Pendeta Gideon Siregar dipanggil Tuhan. Atau kemarin rekan saya juga dipanggil Tuhan. Jadi mereka itu bertiga yang saya pasang di PP WA saya, itu mereka semuanya meninggal karena COVID. Yang terakhir adalah kakaknya yang kemarin, selang dengan adiknya 5 hari. Semuanya kena COVID. Jadi kalau kita melihat, dikatakan hari kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Makanya Petrus berkata kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Agar hal ini dapat terjadi, maka setiap orang percaya harus menguasai diri dan menjadi tenang. Ya, tidak semua orang bisa menguasai diri dan bersikap tenang ketika menghadapi pergumulan. Justru banyak orang percaya ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka dikuasai oleh pergumulan, mereka dikuasai oleh sakit penyakit, mereka dikuasai oleh musibah, sehingga mereka akhirnya kehilangan diri sendiri dan mereka tidak bisa mengendalikan dirinya dan mereka berkutat kepada pergumulan mereka. Tidak mengherankan bila kemudian jalan keluar yang diambil justru memperparah keadaan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, saat kita bisa menguasai diri dan bersikap tenang, dikatakan kita bisa berdoa. Dan doa menjadi pembuka dalam segala keadaan. Berkomunikasi dengan Allah dan Tuhan Yesus agar kita dimampukan memilih. Dan kemudian menemukan jalan terbaik dalam hikmat-Nya. Maka Petrus katakan penguasaan diri dan ketenangan hidup itu menjadi hal yang penting agar kita dapat doa. Dan doa menjadi sandaran. Dan doa bukan sekedar pelarian. Kita tidak dapat mengisi hari-hari kita dengan baik dan bijaksana jika Bapak Ibu dan saya tidak tenang. Ingat, kita tidak bisa mengisi hari-hari kita dengan baik dan tenang jika kita tidak bisa tenang. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang sanggup menjaga pikiran kita. Jika pikiran kita dijagai oleh firman dan Roh Kudus, maka segala ucapan, semua perbuatan dan pikiran kita akan berkenan kepada Allah. Dengan demikian tak mungkin kita mengisi lembaran kehidupan kita dengan cara sembrono. Kenapa ada orang yang hidupnya sembrono? Karena pikiran mereka tidak pernah dikuasai firman dan Roh Kudus. Diisilah kedagingan mereka. Jadi Bapak Ibu, bagaimana identitas kita? Yang pertama adalah berdoa. Ingat, berdoa bukan hanya aktivitas atau ritual keagamaan yang dilakukan dengan lipat tangan, tunduk kepala, dan tunduk kepada, serta terucap serangkaian kata-kata. Berdoa adalah gaya hidup. Berdoa adalah kebutuhan. Berdoa adalah nafas hidup. Berdoa adalah keintiman. Maka berdoa haruslah menjadi sikap hidup yang menunjukkan kita intim dengan Bapa. Kita intim dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu dikatakan di dalam doa, kita mendapat kekuatan dan keberanian untuk menghadapi hidup, bahkan yang paling sesulit apapun.
tanpa kehilangan pengharapan, tanpa menjadi gelap mata, apalagi berputus asa. Ingat, doa mungkin tidak selalu mengubah segala sesuatu menurut keinginan kita. Tetapi doa membawa kita untuk memahami segala sesuatu yang dengan cara yang berbeda. Saya ulangi, doa mungkin tidak selalu mengubah segala sesuatu menurut keinginan kita. Tetapi doa membawa kita untuk memahami segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Poin yang kedua adalah bagaimana identitas kita sebagai umat percaya. Kasih, mengasihi itu penting, ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 sampai yang ke-9, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu, poin yang kedua adalah identitas kita sebagai umat percaya di saat kita mengalami tekanan, di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi penderitaan adalah mengasihi. Ya, perintah ini adalah perintah dalam relasi horizontal. Kata kasih yang dipakai Petrus di sini adalah agapen, dari kata agape. Di dalam Alkitab, kata agape biasanya selalu dipakai untuk menjelaskan dari Tuhan kepada manusia. Tetapi di bagian ini, Petrus memakai kata agapen. Artinya belajar dari Allah sendiri, miliki kasih Allah dalam hidupmu. Sedangkan kata sungguh-sungguh, itu yang dipakai Petrus itu sama dengan yang dipakai Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 44, jadi kata ini dipakai ketika Yesus sungguh-sungguh berdoa. Nah, kata ini di dalam bahasa aslinya dipakai kata ektenes. Apa itu ektenes? Ektenes itu adalah menginginkan kita mengasihi saudara seiman itu bukan karena kewajiban. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita karena kewajiban, apa bedanya kita dengan hukum Taurat? Legalis. Jadi ketika Petrus memakai kata ini, Petrus katakan, yuk sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia. Kata sesama manusia itu bukan hanya engkau sesuku, bukan hanya engkau seagama, bukan hanya engkau sekelompok, atau engkau se-I-care, bukan. Tetapi sama-sama, seluruh semuanya. Jadi kata mengasihi di sini, Petrus katakan kepada kita, yuk kita sungguh-sungguh. Jadi kita mengasihi orang lain bukan karena kewajiban. Oh, karena aku ini orang Kristen, aku mengasihi, bukan. Tetapi lebih jelas, Petrus katakan kepada kita mengasihi dengan sadar. Bukan dengan terpaksa. Jadi Tuhan mengidentifikasi muridnya dengan saling mengasihi. Ingat Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, kata saling mengasihi itu adalah menjadi satu hal yang luar biasa. Dari perjanjian baru ini kita boleh mengenal kata kasih. Globalnya perjanjian baru mengajarkan tentang kasih. Ya, saling mengasihi. Ya, dikatakan karena kasih menutupi banyak dosa. Ada perbedaan yang sangat jelas antara menutupi dosa dan menutup-nutupi dosa. Nah, dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Secara sederhana, Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa kasih itu membuat kita tidak fokus kepada dosa. Kasih itu tidak membuat kita fokus kepada kekurangan. Kasih itu tidak membuat kita fokus kepada kesalahan seseorang, melainkan kepada pribadi dari orang tersebut. Itu artinya dimaksud oleh Petrus. Lalu juga bisa selalu ada hal positif yang dapat kita puji dari seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara saya kasih pada hari ini, sejajarnya orang dia pasti ada baiknya lah. Jadi kalau kita melihat kejelekan orang, kekurangan orang, ya kita nilainya kekurangan, kejahatan orang. Tetapi mari kita lihat baiknya seseorang itu. Ketika Bapak dan saya melihat kebaikan orang, kita bisa berpikir, orang ini baik. Walaupun dia banyak salahnya. Jadi manusia itu hanya ada dua kemungkinan dalam hidupnya, dia taat kepada Tuhan atau dia memberontak kepada Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, dikatakan kita bisa mengasihi orang. Ketika Bapak Ibu dan saya taat kepada Tuhan, kita bisa mengasihi orang. Tetapi ketika kita tidak taat, kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang lain.
Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, otomatis kita itu mengasihi orang. Otomatis kita itu mengampuni orang. Tetapi ketika kita tidak taat, ya berarti kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kenapa kita sulit menemukan kasih sungguh-sungguh di kalangan orang percaya sendiri atau orang Kristen? Karena ada dua hal, kita masih egosentris, kita masih memikirkan diri sendiri. Di tengah pandemi ini kita pengennya, ya ini aku, hanya aku yang bisa, lainnya tidak bisa. Bapak Ibu, bersyukur kita punya Aisyah di gereja kita. Ketika orang-orang mengalami pergumulan pandemi, kebanjiran, pandemi COVID, Aisyah bergerak. Aisyah mau berbagi. Bukan masalah kita mampu, tidak mampu, tetapi ini gerakan Aisyah kita. Kita peduli kepada orang tersebut. Kita peduli, tidak hanya care kita yang peduli, tetapi gereja peduli, share peduli kepada setiap kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat di WA grup kita bersyukur sekali. Ketika kita doa kita share di grup, kita sama-sama saling bantu doa. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang mendoakan kita, tetapi seluruh jemaat mendoakan kita. Sehingga ketika doa itu dikeroyok rame-rame, semakin kuasanya semakin luar biasa. Jadi kenapa kita susah atau sulit menemukan kasih sungguh-sungguh di kalangan orang Kristen yang tadi egosentris. Semuanya serba ke kita. Aku kurang. Ya akhirnya kita kurang betul. Yang kedua kenapa? Kita ingin orang lain terlebih dahulu bertindak, baru kita membalasnya. Jadi kalau orang lain mengasihi kita, baru kita mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi aku, ya aku tidak mau mengasihi. Nah itu makanya kita sulit menemukan kasih sungguh-sungguh di antara orang Kristen karena mereka itu masih egosentris. Kenapa? Mereka ingin orang lain bergerak dulu kepadaku. Aku tidak mau menyapa kalau dia tidak menyapa aku. Bapak Ibu, ketika ayat yang ke-8 dan ke-9, ini ada alasan kuat mengapa Petrus menulis ayat tersebut. Petrus sempat menyangkal dan mengutuk Yesus menjelang peristiwa salib. Petrus tidak mengenal Kristus itu 3 kali. Sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus mencari Petrus yang telah kembali pada kehidupan yang lama, yaitu menjadi nelayan. Jadi Petrus ketika Yesus disalib, Petrus malah pergi meninggalkan Kristus. Dan ketika Yesus diadili, Petrus katakan, aku tidak mengenal dia. Aku enggak kenal dia. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus kembali menjumpai Petrus. Ingat, Yesus menemui Petrus bukan untuk menghakimi atau menudingnya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia tetap mengasihi Petrus, sekalipun Petrus meninggalkannya. Kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan yang benar. Dia kembali ke jalan Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pengampunan yang Yesus berikan kepada Petrus menutupi atau menyelimuti banyak dosa yang mungkin dilakukan Petrus jika Yesus membiarkan Petrus hidup dalam rasa bersalahnya. Dan saya percaya Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita banyak berbuat salah kepada kita. Tetapi dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Ya, Allah ingin kita mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Sekalipun mereka terlihat lambat untuk berubah. Percayalah kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Ingat Bapak Ibu, kasih belumlah menjadi kasih setia ketika ia berhenti dalam idealis atau wacana. Jadi kalau kita hanya punya wacana toh, nggak punya apa-apa ya kita hanya gajah dibelangkoni, iso koja nggak iso ngelakoni. Yang terakhir, identitas yang Petrus ajarkan kepada kita adalah di dalam ayat 10-11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir adalah melayani.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang singkat kepada setiap kita pada hari ini, kita mau menjadi penonton apa pemain? Ya, kalau menjadi penonton tuh enak sekali. Apalagi di Piala Euro hari-hari ini, orang tuh pengennya gitu aja kok nggak bisa gol itu loh. Tinggal tes gol. Tapi kan pemainnya nggak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, kebanyakan orang tidak mau melayani, pengennya dilayani. Mereka pengennya menjadi pengamat, bukan menjadi pelaku. Ya, orang-orang Kristen terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita melayani sesama dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, karunia atau karunia rohani, ini adalah kemampuan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk pembangunan jemaat. Ingat, karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, di dalam Alkitab itu ada berbagai macam karunia. Ada karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menghibur, karunia untuk mengatur, karunia untuk memimpin, karunia kemurahan hati, karunia menyembuhkan, keramah tamahan atau hospitality, karunia untuk membantu, karunia untuk menginjil, karunia kreatif, musik, multimedia, dan semuanya. Itu karunia Tuhan. Tapi itu ditujukan untuk membangun jemaat, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, di dalam karisma, karunia, itu terdapat kata karis, kasih karunia. Jadi karunia yang kita miliki itu karena pemberian Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Bukan supaya kita menyombongkan diri, aku punya karunia luar biasa loh, aku bisa ini, bukan. Tujuannya adalah membangun tubuh jemaat, membangun gereja Tuhan. Jadi supaya kita melayani Tuhan, supaya kita membangun tubuh Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapak Ibu, kita semua menerima karunia berbeda-beda. Karunia saya dan istri, mungkin karunia yang lain beda dengan saya. Tapi tujuannya untuk membangun jemaat. Kalau semuanya karunia berkhotbah, ya siapa yang dikhotbahi? Semuanya multimedia, ya siapa yang disyuting dan seterusnya. Setiap kita itu punya karunia berbeda-beda, tapi tujuannya satu, untuk membangun tubuh jemaat, tubuh Tuhan, tubuh Kristus, sehingga menjadi jemaat yang luar biasa. Itu karunia diberikan Allah kepada kita, supaya kita saling melayani satu sama lain. Pelayanan itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Dan bukan hanya menonton, ikut terlibat dan tidak hanya menonton. Ikut melayani, bukan hanya dilayani, itu yang penting. Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana sih jalan pikiran seseorang yang baik di hadapan Tuhan? Jadi Allah katakan bagaimana kita menjadi pelayan yang baik, dikatakan yang pertama, seorang pelayan lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kalau kita memikirkan diri kita sendiri, berarti kita bukan pelayan yang baik. Jadi seorang pelayan fokusnya adalah orang lain, bukan diri sendiri. Jadi kalau saya fokusnya hanya untuk saya dikasih, saya dikuatkan, itu berarti saya bukan pelayan. Berarti saya menjadi penonton dalam hidup ini. Lalu pelayan itu, seorang pelayan berpikir seperti pengurus, bukan pemilik. Jadi talenta yang kita punya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Hanya dititipkan kepada kita oleh Allah supaya kita melayani Tuhan. Ingat, pengurus adalah seseorang kepada siapa pemilik telah mempercayakan milik kepunyaannya. Contoh Yusuf itu adalah seorang pengurus yang baik. Yang punya kuasa adalah Potifar. Yusuf katakan, aku ini pengurus. Akhirnya ketika dia melayani dengan luar biasa, Tuhan angkat lebih. Seorang pelayan memikirkan pekerjaannya sendiri dan bukan pekerjaan orang lain. Seorang pelayan sejati tidak membandingkan dirinya dan tidak bersaing dengan pelayan lain. Setiap karunia yang kita punya itu beda-beda, tapi tujuan untuk membangun tubuh jemaat. Seorang pelayan mendasarkan jati diri mereka pada Kristus. Jadi bagaimana ciri pelayan yang baik adalah mereka menyadari bahwa Tuhan menerima dan mengasihinya oleh kasih karunia, bukan karena kita hebat atau apapun.
Jadi seorang pelayan mengikuti jejak Yesus dengan baik. Jejak Kristus apa sih? Maunya melayani bukan dilayani. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak seperti Kristus dalam hidupnya, berarti ketika dia melayani dia gampang marah, dia gampang kecewa, dia gampang putus asa, dia gampang tersinggung, dan dia gampang marah. Kenapa ada pelayan yang demikian? Karena kiblatnya bukan Kristus, tetapi dirinya sendiri. Jadi kalau saya sebagai pelayan Tuhan, saya masih emosi, masih gampang putus asa, kecewa, marah, tersinggung. Berarti kiblat saya adalah diri saya, bukan Kristus. Jadi kalau ada di antara kita yang demikian, mari kembalikan kiblat kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, seorang pelayan menganggap pelayan sebagai suatu kesempatan dan bukan suatu kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu melayani karena kewajiban, apa bedanya kita dengan hukum Taurat, hanya legalis, hanya kebiasaan. Seorang pelayan akan dengan senang hati membantu orang lain, memenuhi kebutuhan mereka dan aktif melayani. Jadi Bapak Ibu, bagaimana identitas kita sebagai umat percaya di tengah penderitaan, di tengah tekanan, di tengah pandemi, melayani orang lain. Walaupun kita kekurangan pun melayani orang lain. Tuhan bisa dan mau menggunakan saudara untuk tujuannya. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35 pernah berkata, jangan pernah bertanya apa yang dapat diberikan negara untukmu. Tapi bertanyalah apa yang dapat ku perbuat untuk negara. Sama sebetulnya. Jangan pernah kita menuntut, Tuhan kok aku kena COVID ya? Tuhan kok aku punya pergumulan ya? Tuhan balik, oke. Berarti kalau kamu dapat berkat ya kamu boleh ngomong gini, kok aku diberkati ya Tuhan? Kok bukan orang lain? Kan kebanyakan kita ketika kita punya penderitaan, punya pergumulan, kita kena COVID, misalkan kita terpapar, kok aku Tuhan, kok bukan orang lain? Sama. Berarti kamu gak usah diberkati Tuhan. Tapi kan kita pengennya diberkati, gak mau begitu. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk gereja kita? Apa yang kita berikan untuk kota kita, provinsi kita, negeri kita ini? Mari di tengah pandemi ini kita sama-sama bahu-membahu, prokes satu sama lain, saling mengingatkan, saling mendoakan kota kita, mendoakan negeri ini, mendoakan presiden kita Bapak Jokowi. Itu tugas kita. Jangan pernah kita nuntut, negara berikan apa ya padaku? Mari sama-sama berikan waktu untuk Tuhan, berikan waktu untuk negara kita. Hanya 15 menit setiap malam kita ada mesbah keluarga. 15 menit doakan untuk rekan-rekan kita yang terpapar. Ingat, rekan-rekan terpapar, engkau tidak sendiri. Tidak hanya care-mu yang peduli, tetapi seluruh gereja, I pray, mendoakan engkau. Lalu doakan kota kita Semarang, doakan provinsi kita, negeri kita, presiden kita. Sehingga negeri ini kembali jaya, kembali luar biasa. Bapak Ibu, identitas yang dikemukakan Petrus sebagai umat percaya adalah doa, kasih, dan melayani. Untuk dapat berdoa, orang harus menguasai dirinya dan menjadi tenang. Bapak Ibu tidak bisa berdoa kalau pikiran kita kacau. Lalu dalam relasi dengan saudara seiman, harus ada semangat untuk saling mengasihi. Ayo saling mengasihi, menerima orang lain apa adanya. Menasihati orang lain dengan luar biasa. Kasih hendaknya bukan hanya wacana, tapi kasih itu harus praktek. Kita enggak hanya aku mengasihimu, tapi buktinya apa? Ketika kita ngomong aku mengasihimu. Ya. Mari kita sama-sama saling membantu rekan-rekan kita. Mungkin Bapak Ibu yang lebih berikan pada yang lain. Atau kita yang belum bisa doakan mereka dengan luar biasa. Ingat, berbagilah kita bila identitas kita sebagai orang Kristen terhidupi dan melekat dalam langkah kita setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada pagi ini. Kembali kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan tuh pada hari ini untuk rekan-rekan kami yang terpapar COVID Tuhan dalam nama Yesus. Berikan semangat yang luar biasa. Berikan kekuatan yang luar biasa.
Kebenaran firman katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dikatakan bahwa sukacita dari Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Mari Bapak, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan, jamah mereka, berkati makanan minuman mereka. Ketika mereka isolasi mandiri Tuhan, jagai mereka. Dan biarlah kuasa-Mu boleh bekerja dalam hidup mereka. Kami yang sakit disembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara yang ajaib Tuhan. Terus kami berdoa Tuhan untuk negeri kami ini Tuhan. Presiden kami Bapak Jokowi berikan kekuatan, hikmat, akal budi ketika menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan gubernur kami, wali kota kami, berkati rekan-rekan kami Tuhan. Biarlah kuasa boleh bekerja di dalamnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari angkat tangan kita bersama dimanapun Anda berada. Biarlah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan boleh melimpah atas engkau pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan biarkan musuhmu maju berperang, malah engkau terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, saat kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.